0943. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari podcast episode ketiga tentang menciptakan 100.000 entrepreneur muda Sumatera Barat yang dinarasumberkan oleh Insinyur Audi Joinaldi STTPT MTSC. Di sini saya mengambil resume tersebut, yaitu meningkatkan entrepreneur Indonesia sangat penting agar tidak tertinggal negara-negara lain. Setidaknya Indonesia membutuhkan 3-4% entrepreneur untuk mengejar ketinggalan ini. Untuk itu, Sumatera Barat sendiri menciptakan 100.000 entrepreneur muda. Dengan strategi sosialisasi ke semua tingkat masyarakat, khususnya mahasiswa, hal yang perlu diperbaiki untuk mensukseskan program ini yaitu pola pikir dan pengaruh lingkungannya. Pengaruh terbesar untuk menjadi seorang wirausaha adalah lingkungan sekitar. Pengaruh lingkungan sangat besar bagi manusia mahasiswa untuk memulai suatu kegiatan wirausaha dan menjalankannya. Adapun menjadi seorang entrepreneur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mindset, 2 scaling up, 3 healing up, networking, berkreasi, dan berinovasi. Seorang pengusaha belum tentu menjadi entrepreneur, akan tetapi seorang entrepreneur akan tentu menjadi seorang pengusaha. Ada beberapa hal kunci untuk kesuksesan tersebut. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik. 3, niat dan motivasi kuat untuk hidup sukses. Menjadi entrepreneur tidak harus menjadi seorang pedagang. Entrepreneur juga bisa di bidang pendidikan. Menjadi entrepreneur kita harus bisa bersosialisasi di sekitar mempunyai entrepreneur. Adapun strategi kemampuan membaca pasar. Yang pertama, biaya rendah. Strategi ini mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. 2, yaitu diferensiasi. Strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik. 3, fokus. Strategi fokus berusaha mencari keunggulan dalam segmen sasaran pasar tertentu. Ada 2 fokus. Yang pertama yaitu fokus pada biaya yang dilakukan dengan mengusahakan keunggulan biaya. Yang kedua, fokus diferensiasi dilakukan dengan mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya. Keunggulan bersaing merupakan kinerja perusahaan yang dapat tampil di atas rata-rata. Adapun yang kedua yaitu strategi menumbuhkan kemampuan negosiasi. Yang digunakan dalam bernegosiasi adalah: pertama, strategi kooperatif, yaitu sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. 2, memakai semboyan win-win solution. 3, mempercayai pihak lawan. 4, melakukan kompromi jika diperlukan dalam timbal balik. Yang kedua yaitu strategi kompetitif, yaitu sasarannya strateginya adalah mengalahkan lawan, tidak mempunyai pihak lawan, menuntut sebuah konsensi, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. 3, strategi analitis, mempunyai filosofi bahwa seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Adapun faktor internal yang berasal dari dalam diri seorang dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengetahuan. 2, pengalaman yang dialami oleh diri sendiri. Yang ketiga, pengalaman orang lain. Yang keempat, entusiasi atau berasal dari pemikiran diri sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adapun faktornya. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, kesulitan yang sering muncul dalam keseharian. Ketiga, kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Keempat, pemikiran untuk membuat hal yang baru. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi sumber seorang mendapatkan ide peluang usaha. Cukup sekian, itulah hasil presentasi saya, dan di sini saya akan memberikan konsep yang berasal dari menciptakan 100.000 entrepreneur muda Sumatera Barat. Yang pertama, hal yang harus diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur. 2, beberapa hal kunci kesuksesan. Ketiga, pengaruh terbesar untuk menjadi seorang wirausaha. 4, strategi kemampuan membaca pasar. 5, strategi negosiasi.